Ibadah Pemuda Sehati 26 Agustus 2003, GBHT Kudus, marilah kita fokus pada Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penyembuh. Datanglah dengan kerinduan dan pasti kita dijamahnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia selama 78 tahun ini. Tuhan Yesus memberi kelepasan dari penjajahan di atas muka bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, kesempatan yang kami dapat pada hari Sabtu sore ini. Kami bersyukur bisa beribadah di ibadah Pemuda Sehati, dari kecil, muda, sampai dewasa. Kami mau berkumpul di dalam kasih Tuhan, berapapun kami yang hadir. Kalau kami datang dan kerinduan, Tuhan pasti melawat kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan sepagari dengan malaikat surga-Mu Tuhan. Kami bersahati menolak setiap iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami sehat dan diberkati Tuhan Yesus senantiasa. Dan kami percaya Tuhan juga menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan Yesus, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus lewat ibadah umum Pemuda Sehati pada sore hari ini. Biar kita datang dengan kerinduan, biar kita terus mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus sepanjang Amin. dalam hidup kita. Kita akan bersorak-sorai. Yang di gereja bisa bangkit berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu Yesus, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua, lebih dari apapun juga. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu Yesus, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikanmu Yesus, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikanmu Yesus, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikanmu Yesus, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.
duduk kembali. Kami kagum Tuhan Yesus akan kebaikan Tuhan Yesus dan kasih setia Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau ada sampai saat ini kami itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, ya tak dapat ku membalas kasih-Mu, ya oh haleluya. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu Silakan beropris untuk doa Bapa kami. Kita doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Sis Dina, doa pembacaan Alkitab. Ya, Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur kalau kami boleh membaca berkat firman Tuhan. Biarlah berkat firman-Mu kami terima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makan, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid Tuhan Yesus menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu Tuhan Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak.
Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, Tuhan Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang. Tuhan Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Tuhan Yesus. Untuk mencobai Tuhan Yesus, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Tuhan Yesus dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda." Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tuhan Yesus naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Tuhan Yesus lalu membawa roti Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tuhan Yesus naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Tuhan Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Tuhan Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan waspadalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena dikatakannya karena tidak mempunyai roti. Dan ketika Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Amin. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa Tuhan Yesus seorang buta dan mereka memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyamah dia. Tuhan Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu Tuhan Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat," sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Tuhan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Tuhan Sehingga ia Yesus dapat melihat meletakkan lagi tangannya
pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan Belum, Sis telah Popo. Maaf, itu Sis Popo belum. Ini masih Tuhan Yesus habis ini. pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Kemudian Tuhan Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata Tuhan Yesus, kata orang, siapakah aku ini? Dan mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Amin. Tuhan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Tuhan Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Kemudian Tuhan Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata Tuhan Yesus, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Silakan Sis Popo. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Tuhan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Tuhan Yesus mengajarkan mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Hal ini katakan Tuhan Yesus dengan terus terang. Ketika Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping menegur dia. Amin. Silakan Sis Dina. Maka berpalinglah Tuhan Yesus sambil memandang murid-muridnya. Tuhan Yesus memarahi Petrus, kata Tuhan Yesus, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Baikkan. Silakan. Ya, mari kita berdoa untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami semua anak-anak Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini Tuhan dalam ibadah umum pemuda sehati. Saatnya juga kami mohon kepada Tuhan Yesus, beracaralah Tuhan, Kau yang berbicara saat ini melalui hamba yang kami menyampaikan firman-Mu.
Tuhan, biar kiranya Engkau juga yang berbicara ya Bapa, dan kami berdoa biar kami juga mendengar firman Tuhan, kami juga boleh bertumbuh dalam iman kami, melalui firman yang kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Ya, saya cuma mau sampaikan hanya sedikit buat di ibadah pemuda pada saat hari ini, ya tentang tadi yang saya berdoa sebelumnya pada saat ini, Tuhan apa yang aku harus sampaikan, tetapi Tuhan Yesus kasih hanya simpel aja tentang pertumbuhan iman, ya amin. Jadi tentang pertumbuhan iman ini yang pertama didasari dari awalnya kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita diawali kita untuk supaya kita menjadi bertumbuh di dalam iman, kita harus pertama memiliki takut akan Tuhan kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga saat kita mulai takut akan Tuhan, maka hikmat itu yang Tuhan akan berikan kepada kita, yaitu hikmat dan pengetahuan seperti Amsal yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan awal permulaan hikmat. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan gak ada yang mustahil, kita gak akan gak akan jadi lemah, tetapi kita akan semakin jadi kuat, amin. Ya, makin kuat di dalam Tuhan Yesus dan menjadi orang yang tetap belajar taat sama Tuhan Yesus. Di sini juga iman, yang kedua juga iman timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Ada juga ya firman yang mengatakan iman timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Yaitu saat kita punya iman, yaitu pertama kita berasal bahwa pertama kita bisa mendapat iman itu, yaitu saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh merenungkannya, maka kita memiliki satu iman yang teguh. Iya, ini firman yang menguatkan saya, ya kan? Jadi iman timbul akan pendengaran melalui firman Tuhan yang disampaikan, yang kita dengar. Amin. Jadi hari-hari ini mari Bapak Ibu Saudara dan semua teman-teman semua, kita mau belajar setiap hal, mungkin setiap firman yang disampaikan kita boleh belajar untuk mendengarkan, untuk memperhatikan, merenungkan dengan lebih baik supaya iman itu timbul ya, amin, dalam diri kita. Supaya dalam diri kita ini memiliki satu iman. Sebab kalau tanpa firman Tuhan, iman itu tidak muncul, tidak akan dapat. Memang itu sangat benar, tetapi kalau kita harus ingin punya iman, maka perlu firman. Ya, ada iman dan firman. Jadi diawali dengan firman, itu firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita baca setiap hari. Kemudian itu saat kita mulai dengar firman, kita timbul iman, kita mulai firman Tuhan, maka kuasa itu akan kita dapatkan teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendapatkan iman yang kuat yang dari Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan, yang kita dengar, yang kita baca ya. Jadi kita akan mendapatkan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Kuasa Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita, memimpin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saat kita boleh belajar, mungkin kita saat kita mulai bingung, saat mulai kita bisa tanya, Tuhan Roh Kudus gimana caranya ya? Kita berdoa dengan itu, kita percaya Roh Kudus pasti akan memberikan hikmat dan akan memberikan jalan keluar, dan juga memberikan kepada kita tuntunan dimanapun supaya kita mendapatkan jalan keluar apapun yang kita hadapi. Sebab memang benar juga Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kalau tanpa kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita pun bakalan kesasar, bakalan tersesat. Karena kita sebagai manusia itu sebenarnya masih ibarat kata belum mengerti apa-apa. Kita bisa ngerti, kita bisa pintar, kita punya karunia, kita punya yang orang bilang mungkin hebat, luar biasa, itu sebenarnya bukan karena manusia sendiri, tetapi itu karena Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa segala sesuatunya. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, saat waktu saya menghadapi sesuatu
ke apa namanya, yang dimana saya tidak mengerti di pekerjaan Tuhan, Roh Kudus memberi hikmat dan saya bisa mendapatkan pengertian. Dan pada saat itu saya juga menghadapi hal-hal yang dimana saya mungkin nggak ngerti nih, tapi Roh tun Bapak Ibu Saudara semua teman-teman, sehingga saya oh iya dapat sesuatu, tiba-tiba tuh suatu dapat hikmat, oh iya ini begini ya caranya, saya coba lakukan. Salah satu juga contohnya nih, hari ini nih kita pemuda nggak janjian ya, bisa pakai ini nih sama bajunya, bisa dilihat. Itu di pagi saya pengen pakai baju apa ya, dia mau pakai ini tapi kok nggak ini, tiba-tiba ada satu di hati pakai yang ungu, pakai ini. Masa sih pakai ini? Oh udahlah pokoknya saya taat aja, pakai aja gitu kan. Saya udah pakai aja, terus tiba-tiba sampai di sini kita udah sama sehati ya tiba-tiba. Nah, di situ jadi semua dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi Roh Kudus akan memberikan tuntunan kita selalu. Ya, tuh apa juga di firman juga ada yang mengatakan kuasa akan turun kalau Roh Kudus turun atasmu. Contohnya salah satunya mungkin kita menghadapi sesuatu, orang yang sakit, tiba-tiba bayangin aja kita bukan dokter, bukan apa, tetapi Roh Kudus mau pakai kita. Tiba-tiba Roh Kudus doa. Dan tiba-tiba ya doa dan tiba-tiba sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, tiba-tiba sembuh. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Saya juga ada lagi kesaksian tentang kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara teman-teman. Ada di mana saya punya saudara itu ya, punya tante di itu. Saat itu dia butuh sekali, keadaannya sudah seperti sekarat banget. Saya takut sekali Bapak Saudara. Itu kalau bilang wah kalau sampai nih orang kenapa-napa di saat apa namanya tiba-tiba gini, saya nggak harus gimana ya. Tapi Roh Kudus Tuhan. Tapi hari saat itu saya dikasih hikmat. Udah nyanyi satu pujian. Tuhan hanya bilang nyanyi satu pujian aja. Ada satu lagu pujian yang satu menyembah Tuhan. Jadi saya begitu datang, itu memang sudah pucat, sudah tidak berdaya, teman-teman. Dia hanya berbaring. Tapi saya mau berdoa, Tuhan saya nggak mau kalau tiba-tiba saya melihat orang itu kenapa-napa gitu kan. Tapi Tuhan baik-baik. Tuhan memberikan kuasa saat itu. Aku aja menyanyi, menyembah Tuhan. Yuk kita. Tiba-tiba dia ikut nyanyi dan dia melihat setelah kita berdoa, tiba-tiba saya ajak dia doa dalam nama Yesus sembuh. Itu dia terus menyebut Yesus, Yesus. Keadaan sudah nggak bisa makan, keadaan sudah tidak bisa mau makan. Di sininya udah nggak gimana, keadaan sudah kurang berdaya saat itu. Tapi puji Tuhan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, setelah kita berdoa, saya doain. Saya nggak punya kuasa loh, saya nggak kuasa apa-apa, cuma saya menyembah, saya hanya menyanyi, ngajak dia, ayo kita nyembah aja, yuk kita nyanyi aja. Saat itu dia tiba-tiba dia seperti pas itu dia sudah kita doa masih dia menyebut Yesus, Yesus, Yesus. Saat itu, terus Tuhan kasih hikmat kepada saya tiba-tiba diingetin waktu tadi saya mengingat itu loh, kayak ada infus di rumah ya, ada nggak? Terus dia bilang, tiba-tiba tuh saudara saya bilang begini, iya tadi ada yang nawarin home care katanya. Home care ya, gimana, coba deh tanyain aja, telepon. Kemudian dah jangan pakai pikiran, coba aja telepon dulu, saya bilang gitu kan. Memang tuh mungkin Roh Kudus ya, tentu saya juga takut salah, soalnya kan main home care, main infus saja orang kenapa-napa saya disalahin, tapi enggak. Tapi memang itu benar-benar peneguhan. Dia sudah, oh itu nggak usah takut kok, nanti ada susternya yang periksa segala macam di rumah. Jadi pada saat itu setelah dia ya udah oke, datang, akhirnya pas besoknya dia diinfus, udah bisa, puji Tuhan, sudah bisa makan lagi sampai sekarang. Puji Tuhan teman-teman, Bapak Ibu, dia sehat. Walaupun belum bisa berjalan, memang nggak bisa jalan, tapi sudah sehat, udah bisa makan, udah ucap syukur. Terus saya datang lagi, dia kesaksian. Kemarin waktu habis doa, itu saya seperti ngimpi, kok Tuhan Yesus itu datang. Makanya saya teriak, Yesus, Yesus. Oh, saya ngerti. Oh, pantesan. Waktu habis doa dia bilang, Yesus, Yesus. Tapi karena suaranya lagi kecil dalam keadaan itu ya. Dan tadi dia melihat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus datangi dia. Dan dia bilang, dia teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Setelah itu
dia sukacita waktu itu pas dicerita. Wah puji Tuhan ya, aku bilang puji Tuhan, aku bilang kalau memang itu Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyembuhkan. Berarti saat itu memang benar kalau memang saat kita sudah punya iman di dalam Tuhan, terus kita sudah mendengarkan, sudah taat sama Roh Kudus, maka Roh Kudus yang bekerja, benar. Ini suatu hal yang saya saksikan saat itu. Saya memang secara pikiran sudah takut gitu menghadapi orang yang sudah sakit keadaan seperti itu, tetapi Roh Kudus yang menuntun loh, puji Tuhan. Tapi saat itu ya saya taat aja, saya menyembahnya, tapi puji Tuhan, Tuhan sendiri yang menjamah. Tuhan sendiri yang mendatengin, Tuhan sendiri yang memberikan pemulihan. Tuhan sendiri juga yang bisa pakai orang untuk membiayai juga, untuk biaya infusnya itu sehari 500.000. Itu tiga hari. Jadi saya pikir aduh gimana, tapi saya bilang Tuhan, biar juga dananya juga ada yang Tuhan cukupin. Puji Tuhan, ada orang lagi yang Tuhan kirimkan satu donatur yang mau bantu, yang tiba-tiba telepon, dia bilang gimana, udah infus aja. Jadi infus aja dibayarin, puji Tuhan. Jadi semuanya itu karya Roh Kudus. Wah puji Tuhan, jadi saling melengkapi ya. Kalau saya sendiri juga dana dari mana gitu nggak tahu gitu, nggak ada gitu kan. Tapi memang hanya itu yang harus dilakukan. Tetapi ya memang Roh Kudus dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu luar biasa. Kalau kita memang udah taat, udah lakukan aja, maka Roh Kudus yang bekerja. Amin. Ya. Terus yang kedua, hidup di dalam kekudusan. Maka kalau kita udah dalam kuasa Roh Kudus, sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ya, terus hidup di dalam kekudusan. Maksudnya hidup terus di dalam senangnya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Namanya ada dosa kayaknya udah enak gitu, nggak mau dilakukan ya. Tetapi maunya tuh pengennya deket sama Tuhan. Maunya tuh hal-hal yang melayani, hal-hal yang kudus, dan maunya tuh berdoa intim sama Tuhan. Jadi hidup dalam kekudusan juga identik juga di dalam keintiman, di dalam kita sama Tuhan secara pribadi. Gimana untuk kita intim sama Tuhan? Itu diawali pertamanya dari kemauan dari diri kita sendiri. Orang-orang banyak bilang gini, susah hidup intim dengan Tuhan, gimana caranya ya? Enggak, itu tergantung dari kemauan kita. Kalau kita mau jalanin, kita bisa intim. Kita mau berikan waktu sama Tuhan, kita bisa, meskipun sesibuk apapun. Saya juga sesibuk apapun teman-teman, Bapak Ibu Saudara, maupun kerja juga rasanya Tuhan, kok rasanya seperti saya menjauh ya, terlalu sibuk. Tapi saya tetap mau berusaha, saya tetap mau minta Tuhan, saya mau tetap dekat sama Tuhan. Saat itu Tuhan berikan kasih kesempatan, walaupun ya pagi-pagi Tuhan udah bangunin aku berdoa. Banyak hal. Intim dengan Tuhan itu enggak terlalu kusuk mesti seharian di rumah dari pagi sampai sore, enggak gitu juga. Tetapi intim dengan Tuhan itu di mana hari-hari kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bekerja pun bersama dengan Tuhan. Saat kita mulai kita bisa tanya Tuhan. Di saat kita mau pakai baju, kita bisa tanya Tuhan. Di saat kita mau melakukan sesuatu nggak ngerti, kita bisa tanya Tuhan. Di saat kita punya uang waktu, kita bisa berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Itulah keintiman kita bersama dengan Tuhan, teman-teman. Jadi jangan kaprah juga. Kan nggak mungkin, gue kan mesti kerja, gue mesti ini. Masa seharian terus sih intim dengan Tuhan, berdoa terus. Ya kan bisa, sehari-hari pun apapun yang kita jalanin sama Tuhan Yesus. Amin. Hari-hari ini mari saya juga boleh mengajak buat kita semua belajar sama-sama intim sama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan apapun yang kita lakukan. Saat kita melangkah juga kita harus melangkah bersama dengan Tuhan. Di saat kita bekerja beserta dengan Tuhan. Di saat kita menjalankan sesuatu juga menjalankannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan di saat kita punya peluang waktu, inilah kesempatan kita untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan Yesus. Amin. Amin teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini aja yang saya sampaikan. Jadi pertumbuhan iman itu banyak hal kita harus lakukan, yaitu diawali takut akan Tuhan, dan kedua kita mendapatkan iman timbul akan pendengaran akan firman Tuhan, yaitu kuasa, saya itu juga hidup di dalam kekudusan dan keintiman bersama dengan Tuhan. Mari
kita renungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mungkin Bapak Gembala mau menyampaikan, nambahin, silakan. Ya, shalom semuanya. Tetap sukacita. Ya, bukan kebetulan saudara, pemuda hari ini hari yang pertama pada hari Sabtu, setiap Sabtu. Dan memang saya lihat nih caranya Tuhan. Kenapa? Karena dimulai pada saat Sinode ke-18 memasuki tahun-tahun pelayanan. Sebelumnya hari ketiga kemarin kami ikut sidang sinode. Hari ketiga Tuhan bekali begini. Mulai hari ini gereja-gereja di GBI akan menuai jiwa-jiwa. Ya, kita tangkap itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah itu ada pengurapan. Ya, pengurapan buat para pendeta di GBI ini, saudara. Ternyata saya sama Ibu Gembala diurapi oleh pendeta dari Amerika yang gerejanya besar sekali, kalau nggak salah 5 kalinya GBI. Ya, dia mengurapi kami dan hadirat Tuhan luar biasa. Ya, jadi mari kita percaya bahwa tadi kata iman, ya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh putus asa, berapapun yang hadir. Ini awal dari fondasi di mana kita akan menuai jiwa-jiwa. Ya, saya rindu kita tetap semangat, kita tetap tadi menjaga kekudusan. Ya, supaya dengan kekudusan itu Tuhan berkenan pada kita dan Tuhan turut campur tangan di dalam ibadah pemuda. Ya, terus jangan lupa diingatkan terus-menerus tiap minggu tentang kekudusan. Ya, supaya seluruh jemaat pemuda hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus dan mereka akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Ya, saya mau berdoa dulu. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih di hari pertama untuk ibadah pada hari Sabtu untuk pemuda sehati. Kami percaya semua ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tetap bersama dengan kami. Kami percaya Roh Kudus terus membuat kami sehati di dalam kekudusan, bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus. Aku memberkati pemuda sehati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bertambah-tambahlah Engkau, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Mari kita siapkan persembahan kita. Dua Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Kita akan menyanyikan lagu persembahan. Kita bawa persembahan dengan penuh sukacita kepada Tuhan Yesus. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan buat hidup kami sepenuhnya. Kalau kami saat ini akan menaikkan doa syafaat berbalasan, kami percaya Tuhan Yesus yang akan memimpin doa ini, dan kami siap juga untuk berdoa, untuk bungkus sampai dengan darah Tuhan Yesus, dan biar tidak ada celah dalam hidup kami. Yang percaya proteksi Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Segala serangan balik daripada si jahat kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan memakai kami untuk berdoa pada saat ini. Pakai kami untuk menjadi alat kerajaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini bersama-sama. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang.
Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bapa, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Bapa. Yesus, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ya, dimulai dari Bro Oktris di situ aja. Bapa di surga Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, kami bersyukur atas kemerdekaan yang Bapa anugerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai pelayanan perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa ini, Indonesia, hati yang mengasihi Tuhan Yesus, agar bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di surga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GB Hati Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa, kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GB Hati Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Amin. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena pertolongan Tuhan Yesus. Hidup kami adalah anugerah Tuhan Yesus. Kami selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Silakan Sis Popo. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GB Hati Kudus serta keluarganya, kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GB Hati Kudus dia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dengan firman. Berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah GB Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memerlukan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan dan perpecahan di Indonesia. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini. Silakan Sis Dina kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh kegiatan di Indonesia.
Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menghentikan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kami tolak pemimpin bangsa yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Amin. Ya, Saskia. Tuhan Roh Kudus, kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya membangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami, kiranya pada orang tua membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak mereka, kiranya anak-anak menghormati orang tua mereka agar mereka panjang umur dan baik keadaannya. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Thank you. Ya, saya persilakan Ibu Yohana, silakan berdoa yang ada di layar. Di layar ya. Oh iya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkoba Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Amin. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan Bro Oktris berdoa untuk GBHT Kudus di sini. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan Tuhan Yesus, buat segala firman-Mu, juga buat ibadah yang sudah kami ikuti hari ini. Kami berdoa buat jemaat GBHT Kudus, ya Bapa, kiranya semuanya taat akan firman-Mu, melakukan firman Tuhan, setia membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kami berdoa juga Tuhan, biar semua jemaat-Mu juga Bapa boleh mau lebih dekat lagi kepadamu. Dan kami berdoa juga Tuhan pada pertumbuhan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat Bapak Gembala dan keluarga, Tuhan Yesus yang berkati setiap pelayanan Bapak Gembala, Tuhan Yesus yang urapi, dimanapun menjadi berkat ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami percaya ada suatu yang dahsyat buat terobosan baru buat setiap ibadah di GBHT Kudus ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat pemuda sehati ya Tuhan, kami rindu ada terobosan terjadi dan kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan untuk ibadah umum pemuda sehati. Juga bahkan semua kegiatan gereja Tuhan, baik ibadah raya, ibadah doa puasa, ibadah menara doa, sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya itu terjadi Bapa. Dan kami bersyukur berkati yang hadir juga pada saat ini juga Tuhan, keluarga Bapak Gembala, juga keluarga Sis Arum, berkati Sis Arum, juga berkati Saskia, berkati Bro Denis Tuhan, berkati Bro Divo, keluarga hamba, berkati Ibu Yohana, Sis Dina, berkati juga Sis Popo, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami yang hadir pada saat ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa karena Tuhan yang berkuasa atas diri kami. Terima kasih juga kami berdoa buat rencana, buat kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami berdoa juga kalau GBHT Kudus Tuhan, kami rindu ada satu cabang gereja baru, biar Tuhan sendiri yang turut campur tangan Bapak, baik segala dana, juga tempat lokasi yang terbaik yang dari Tuhan Yesus. Biar Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, yang menyediakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengatakan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus, tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan minta kesempatan ini, saya mau memberi oleh-oleh ya dari duduk, silakan duduk. Memberi oleh-oleh bukan makanan ya, oleh-oleh bukan makanan aja, tapi oleh-oleh dari kemarin itu ikut sidang ya, itu tentang pujian penyembahan. Yang saya mau saksikan dan saya mau sampaikan tentang pujian penyembahan, kita harus fokus kepada Tuhan Yesus ya. Kita minta ampun sama Tuhan Yesus, kita menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kita kalau menyembah harus fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh melihat siapa-siapa. Saya sudah lakukan ya, ternyata puji Tuhan saya dapat kemarin ya, sebelum tidur saya pujian penyembahan, itu benar-benar wajah Tuhan Yesus di hadapan saya. Jadi mukanya Tuhan Yesus ada di situ. Saya senang banget itu. Udah saya
aku bener apa enggak ya, aku sampai sakit gitu. Tapi tetap aja Tuhan Yesus ada di depan saya. Jadi kita fokus. Jadi kita enggak boleh apa ya, ada masalah apa terus kita pikirkan, terus kita punya sesuatu yang tidak pas gitu. Kita enggak boleh pikirkan, kita benar-benar fokus sama Tuhan Yesus ya. Jadi hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus ya. Jadi kita benar-benar melihat Tuhan Yesus tuh benar-benar kayak di depan muka gitu loh ya. Kita melihat Tuhan Yesus benar-benar ada yang kita benar-benar kita melihat gitu bahwa Tuhan Yesus tuh ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya. Yang kita rasakan makin hari makin nyata. Tuhan Yesus itu nyata di dalam hidup kita melalui apapun doa segala macam, kita sungguh bersyukur ya. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi doa kita dan satu persatu Tuhan jawab. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus dan saya juga bersyukur kalau setiap jam 3 pagi saya pasti bangun, terus Tuhan ingatkan semua yang sakit kami doakan ya. Bersyukur banget satu demi satu sudah disembuhkan, puji Tuhan ya. Jadi yang kalau mungkin ada yang belum disembuhkan, ya itu semua waktunya Tuhan. Saya cuma hamba yang tidak ada apa-apanya, yang semua menjadi pembela untuk GBAT Kudus, menjadi pendoanya Tuhan Yesus, menjadi alatnya Tuhan Yesus, menjadi pembelanya Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus biar kita semakin hari kita semakin berfokus kepada Tuhan Yesus. Supaya hati kita melekat terus kepada Tuhan Yesus, mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami semua biar ibadah di sini ya, Pemuda Sehati dibuka hari ini benar-benar berkenan kepada Tuhan Yesus dan semua dari Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami supaya kami semua makin hari kita makin mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Jangan yang lain ya, hanya Tuhan Yesus. Itu benar-benar saya rasakan itu, Tuhan selalu ada dalam hati saya. Jadi kayaknya kalau bangun tidur ingat Tuhan Yesus gitu ya, kita lagi apa gitu ingat Tuhan Yesus gitu. Jadi hatinya benar-benar melekat kepada Tuhan Yesus, itu yang saya rasakan hari-hari ini. Biar Tuhan memberkati kita semua, yang di sini maupun yang di online ya. Tuhan memberkati kita semua, yang di gereja maupun yang di rumah. Kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat yang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Biar ibadah ini berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Terpuji-pujilah. Mari kita akan yel-yel pemuda. Boleh yang di online dibuka mute-nya, Sis Dina. Kita akan yel-yel pemuda sehati.
Kita mulai yel-yel pemuda sehati ya. 1, 2, 3. Semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara hidupmu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Pemuda sehati, Mantul. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti ibadah umum pemuda sehati di gereja. Terima kasih Bro Oktris, Bro Denis, Taskia, Egar, Bro Divo yang ada di Zoom. Terima kasih Tante Yohana, Sis Popo, Mbak Yati, Sis Dina, Sastia. Sebentar kita foto dulu. Ya shalom, Sis Popo, Mbak Yati, apa kabar? Ya kita mau foto ya di sini yuk. Ya kita mau foto buat laporan ibadah. Enggak, Ada dua deh. ayo deh, nggak apa-apa deh. 1, 2, 3. Ntar dulu, tinggal susahnya. Oke, thank you. Kayaknya error nih itunya, sinyalnya. Belum bubar itu dulu tuh Pak. Mulai hari ini Kamis Pemuda langsung evaluasi. Oh iya. Jadi kita tahu minggu depan mau ngapain. Kalau kamu mau sekolah? Oh enggak, tadi bisa tinggal doang sih, tapi langsung pulang langsung berangkat ke sini. Ini naik apa? Naik Grab. Udah putusan. Udah mau sinyalnya ya. Apa habis kuotanya? Ya, jadi sebelumnya evaluasi. Evaluasi ibadah, termasuk evaluasi undangan-undangan mereka. Tadi saya dapat dari Tuhan Yesus begini nih. Ada list orang-orang yang diundang, ya. Tapi ingat sebelum mereka diundang satu demi satu didoain dulu. Ya, jadi jangan langsung undang itu. Ya, doain